Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Ya, sahabat sinergi dimanapun Anda berada, seringkali ketika kita sedang presentasi ataupun menjelaskan tentang bisnis ini, ada satu pertanyaan yang sering membuat kita kehilangan kata-kata, kehilangan kalimat, kehilangan gairah, bahkan langsung down. Apa itu? Ketika ditanya, ini MLM ya? Kebanyakan mereka yang ketika ditanya seperti itu langsung drop, langsung down, langsung kehilangan kalimat. Karena apa? Karena rata-rata mereka juga masih menyimpan paradigma negatif, masih menyimpan image negatif di dalam dirinya tentang bisnis MLM. Kalau dia tidak menyimpan image negatif tentang bisnis MLM, mungkin dia tidak akan down dengan pertanyaan seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang biasa sebenarnya. Meskipun itu pertanyaan yang biasa, tetapi kalau kita masih menyimpan paradigma negatif, maka itu menjadi pertanyaan yang mematikan, pertanyaan yang skakmat dari situ. Nah, sahabat sinergi semuanya, maka kali ini saya ingin memberikan pemahaman tentang bisnis MLM atau bisnis network. Ya, sebenarnya kadang-kadang ketika orang bertanya, ini MLM ya? Itu kalau kita sudah menyimpan image negatif, maka kita nggak ngerti harus mengatakan apa. Tapi kalau kita tidak punya image negatif, maka kita akan mudah saja mengatakan, lah kalau menurut Bapak MLM itu kenapa sih? Atau bila ditanya, oh Bapak pernah jalankan bisnis MLM? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang biasa-biasa saja. Nah, selama ini secara garis besar dari pengalaman saya, banyak orang ya ketika ditawarkan bisnis network yang menolak. Karena apa? Karena sudah punya image negatif tentang bisnis network. Image negatifnya apa? Image negatifnya ada kurang lebih lah ya, 5 ini. Yang pertama adalah cari-cari orang. Wah, enggak lah, kita harus cari-cari orang. Sebenarnya masalah cari-cari orang itu masalah biasa. Ya, masalah cari-cari orang ini pekerjaan pengusaha. Saya sejak tahun 93 sudah menjadi seorang wira swasta, menjadi pengusaha. Ya. Nah, pekerjaannya apa? Pekerjaannya cari-cari orang. Dulu saya punya usaha tour and travel, ya, tamu-tamu domestik. Kerjanya apa? Ya cari-cari orang yang mau wisata. Yang wisata itu orang atau bukan? Orang, berarti cari-cari orang. Saya juga pernah menjadi distributor handphone, punya toko handphone. Ya. Kerjanya apa? Ya cari-cari pembeli. Lah pembelinya orang atau bukan? Orang. Ya, jadi cari-cari orang biasa. Bahkan yang punya sekolah, cari-cari murid. Muridnya orang atau bukan? Orang. Ya, yang punya dagangan cari pembeli. Pembelinya orang. Kemudian yang punya pesawat sekalipun, dia cari penumpang. Nah, penumpangnya orang atau bukan? Orang. Jadi persoalan cari-cari orang itu sebenarnya adalah persoalan pengusaha. Jadi kalau pengusaha memang kita sudah latar belakang pengusaha, maka istilah cari orang itu bukan kendala. Nah, kita cari apa? Kita cari partner. Nah, di dalam bisnis ini Bapak Ibu mau cari partnernya orang atau bukan? Kalau Bapak Ibu pengen cari partnernya orang, ya berarti cari orang. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk yang pertama ini adalah biasa, wajar, karena Bapak Ibu semua sedang menjadi seorang independent business owner. Jadi Bapak Ibu sedang berlatih menjadi pengusaha. Maka yang namanya cari-cari orang itu satu hal yang biasa. Kemudian orang bilang ini, harganya mahal. Ya kita tahu di pasaran itu untuk produk yang hampir sama pun harganya bervariasi. Contoh obat ada obat generik, ada yang bukan generik. Harganya wah beda jauh. Bapak Ibu beli mobil, sama mobilnya, tapi setiap mobil harganya beda-beda. Ada yang mulai harga cuma ratusan juta, ada yang sampai miliaran. Jadi kalau bicara harga, itu sebenarnya sangat relatif. Harga itu mahal atau tidak, itu harus dikorelasikan dengan manfaat. Nah, alhamdulillah produk kita ini manfaatnya luar biasa. Jadi orang pakai produk kita, maka tinggal dikorelasikan. Uang yang kita keluarkan ini, ya, sesuai nggak manfaatnya? Sebanding nggak dengan manfaat yang akan dirasakan? Alhamdulillah manfaatnya jauh lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Jadi untuk bicara mahal atau tidak itu sangat relatif, ya, tergantung apa? Tergantung dari manfaat yang atau benefit yang kita terima dari angka atau uang yang kita keluarkan. Nih, kemudian tutup poin. Ya memang di bisnis itu hanya akan berjalan dengan baik ketika apa? Ketika juga terjadi pembelanjaan. Ya, nah,
Tetapi di bisnis kita, ya di BTBS, itu ada 3 plan A, plan B, plan C. Kalau untuk plan A, Bapak Ibu untuk dapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, tidak perlu Bapak Ibu harus melakukan tutup poin. Tanpa tutup poin pun Bapak Ibu bisa dapatkan. Tetapi kalau untuk mendapatkan bonus di plan B, maka Bapak Ibu perlu tutup poin, karena bonus plan B ini adalah bonus dari repeat order. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan repeat order, maka Bapak Ibu nggak punya bonus plan B. Bonus plan B itu apa saja? Ya, bonus royalti generasi, royalti kepemimpinan, royalti prestasi. Itu Bapak Ibu hanya bisa dapatkan bonus di plan B itu kalau Bapak Ibu melakukan repeat order. Termasuk kalau Bapak Ibu di plan C bonus pengen dapat cruise, pengen dapat umroh gratis, ya, maka Bapak Ibu juga perlu melakukan repeat order tutup poin. Tapi tutup poin kita sangat murah Bapak Ibu. Tutup poin kita ini ada 2. Repeat order kita ada 2, yang 350 atau yang 1.500.000. Jadi kalau Bapak Ibu tutup poin itu sebenarnya hanya untuk pembelanjaan pribadi, keperluan pribadi saja. 350 dapat 2 box, Bapak Ibu dapat produk nilainya 500.000. Ya, itu boleh untuk konsumsi pribadi atau keperluan pribadi juga nggak ada masalah. Dan enaknya kita nggak ada side volume, nggak ada apa ya namanya harus belanja yang kalau peringkat tertentu belanjanya harus lebih banyak lagi, itu nggak ada. Ya, jadi kita hanya cukup belanja tutup poinnya murah kalau kita pengen bonus di plan B ataupun plan C. Tapi kalau tidak mau bonus di plan B ataupun plan C, mau pengen plan A, bonus sponsor, bonus pasangan, Bapak Ibu juga bisa dapatkan, atau di reward prestasi juga bisa dapatkan. Ya, jadi mau tutup poin atau enggak terserah di sini, tapi masih memungkinkan kita untuk mendapatkan rezeki. Kemudian haram. Ya, alhamdulillah, kalau masalah halal haram sekarang kita ini nggak perlu berdebat. Kalau ada orang yang tetap masih berprinsip bahwa bisnis kita haram, ya sudah, ikuti saja mereka. Kalau memang kita juga mengikuti berprinsip bahwa bisnis kita ini haram. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwa bisnis halal, faktanya kita sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dan tentunya sekarang ini salah satu lembaga yang masih dipercaya untuk mengeluarkan fatwa dan diikuti oleh masyarakat Indonesia apa? Ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi Anda mau ikuti fatwanya siapa terserah Anda saja, tetapi fatwa yang berlaku secara nasional itu adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang bicara tentang yang kelima nih, menguntungkan yang di atas. Nah, ini kalau bicara menguntungkan yang di atas, ini memang analisanya panjang. Ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa bisnis MLM itu adalah sistem pemasaran. MLM itu bukan bisnisnya, MLM itu sistem pemasaran. Jadi di dalam bisnis pada umumnya, itu cara memasarkannya secara garis besar terbagi 2. Jadi begini, saya mau gambarkan secara sederhana saja. Ya. Nah, bisnis, ya, ini sistem pemasaran, itu bisnis itu perlu dipasarkan untuk bisa berkembang. Kalau nggak dipasarkan, ya tidak akan jalan bisnis itu. Nah, cara pemasarannya ada 2 secara garis besar. Yang pertama adalah dengan cara konvensional. Konvensional, ya. Nah, di bisnis konvensional ini, ya, seperti kita tahu dari pabrik, kalau kita misalnya contoh nih air mineral, ya, kita lihat ada truk yang membawa air mineral, terus kemudian kita stop, kita mau beli, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, di bisnis konvensional ini ada strukturnya juga, mungkin dimulai dari distributor, kemudian apa, misalnya agen nih, kemudian di bawah agen apa, misalnya ini ada grosir, misalnya di bawah grosir apa, misalnya ini baru ada toko. Nah, di bawah tokonya apa, ya baru kita konsumen baru bisa beli ketika di toko. Nggak bisa konsumen masih beli di posisi ini, nggak bisa. Nah, artinya inilah jalur distribusi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau konsumen ini belanja ke toko, menguntungkan toko nggak? Pasti menguntungkan tokonya. Kalau toko ini belanja ke grosirnya, menguntungkan grosir nggak? Menguntungkan grosirnya. Grosir belanja ke agennya, dapat menguntungkan agen nggak? Menguntungkan. Agen belanja ke distributor, menguntungkan distributor nggak? Distributor menguntungkan perusahaan nggak? Menguntungkan. Ini menguntungkan yang di atas nggak? Ya iya. Ya, jadi menguntungkan yang di atas nggak hanya di bisnis network, bisnis MLM, bahkan di konvensional pun juga menguntungkan yang di atas. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira nih toko ini laris tapi bisa mengalahkan grosirnya nggak?
nggak akan bisa mengalahkan grosir. Grosir selaras grosir nggak akan mengalahkan agennya. Agen selame-ramenya agen nggak akan mengalahkan distributornya. Artinya untuk bisa mengalahkan yang di atas mungkin nggak. Ya kemungkinan itu selalu ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita berbisnis konvensional ini modalnya besar nggak? Kalau pengen hasilnya besar, pasti modalnya besar. Resikonya besar nggak? Wow, luar biasa, resikonya juga besar. Makanya sebenarnya di bisnis konvensional ini, ya saya sendiri pelaku konvensional, banyak orang yang kemudian kelihatannya penghasilannya besar, tapi ending-endingnya pada bangkrut, rumah disita, keluarganya berantakan, ada yang masuk penjara dan sebagainya. Ada nggak kita pernah dengar orang yang, wah saya trauma dengan konvensional? Nggak ada. Mereka tahu bahwa resiko berbisnis itu selalu ada seperti ini. Bahkan resiko yang dipertaruhkan itu bukan hanya sekedar uang puluhan juta, miliaran. Bahkan rumahnya dijadikan agunan, apa yang dia punya jadi keagunan. Ya, sehingga sering kita lihat orang yang tadinya kaya raya tiba-tiba bangkrut. Kenapa? Karena dia menjalani dengan pinjaman, hutang uang pinjaman, dan ternyata bisnisnya mengalami kendala sehingga apa? Berisiko terhadap banyak. Ya, jadi ini modalnya besar, risikonya besar. Yang bawah menguntungkan yang di atas, iya. Yang bawah mengalahkan di atas, agak sulit. Ini bisnis konvensional. Jadi menguntungkan yang di atas, bukan monopoli dari bisnis MLM. Bahkan sebenarnya nih, orang bekerja juga itu menguntungkan yang di atas. Seandainya Bapak Ibu jadi karyawan, kalau Bapak Ibu rajin, menguntungkan nggak kepala seksinya? Ya kepalanya beruntung. Kalau kepala seksinya apa karyawannya pada nggak jalan semua, kepala seksinya bisa dicopot jabatannya. Kepala seksinya bekerja dengan baik, menguntungkan kepala dinas misalnya. Kepala dinasnya bekerja dengan baik, mungkin bisa menguntungkan pejabat di atasnya. Ya karena semua itu, sistem itu memang begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ada masalah apa dengan kita menguntungkan yang di atas? Sebenarnya nggak ada masalah, karena sesungguhnya memang sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita memberikan manfaat pada orang lain, maka sebenarnya tidak perlu juga kita mempersoalkan. Ya. Nah, pertanyaan yang paling utama itu mestinya itu merugikan atau tidak. Nah, nanti kita lihat bisnis kita merugikan atau tidak. Ya, jadi masalah menguntungkan yang di atas, lagi ini bukan monopoli bisnis network, tapi ini bisnis konvensional juga menguntungkan yang di atas. Kemudian bisnis ini juga akan dipasarkan yang kedua dengan cara apa? Dengan cara network jaringan. Banyak nggak bisnis dipasarkan dengan cara jaringan? Wah, luar biasa, banyak sekali. Ya, tapi secara garis besar juga boleh kita bagi dua juga. Di sini ada yang namanya franchise. Di sini ada yang namanya MLM. Ya. Nah, franchise contohnya apa? Banyak sekali. Mulai dari restoran yang difranchise-kan, lembaga pendidikan yang difranchise-kan, minimarket yang difranchise-kan. Ya, itu modalnya besar nggak? Modalnya juga besar. Resikonya juga pasti besar. Ya. Nah, franchise ini juga tidak bisa Bapak Ibu, misalnya satu restoran internasional, Bapak Ibu langsung datang ke pusatnya pengen ambil franchise di kota Anda. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena di franchise ini juga sudah ada penguasa tingkat nasionalnya, sudah ada. Franchisor tingkat nasional juga ada. Bahkan franchisor tingkat provinsi juga kadang ada, tingkat kabupaten kota juga ada. Bahkan ya, ada satu franchise yang di bidang pengiriman, paket pengiriman, itu sudah dibagi-bagi per kecamatan. Jadi ada yang sudah menguasai sampai tingkat kecamatan. Oh, di sini boleh, di kelurahan ini boleh, di desa ini boleh. Oh, di sini sudah nggak bisa, itu ada yang ada. Nah, artinya ini juga franchise itu juga berjenjang juga. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau franchise yang di tingkat kecamatan anggaplah laris, menguntungkan yang di tingkat kabupaten enggak? Atau tingkat kota? Yang menguntungkan tingkat provinsi, menguntungkan tingkat nasional enggak? Ya pasti menguntungkan. Ini menguntungkan yang di atas. Jadi tidak ada masalah menguntungkan di atas, di franchise juga menguntungkan yang di atas. Nah, kalau yang outlet di tingkat kecamatan laris kira-kira bisa mengalahkan outlet yang di tingkat kabupaten kota enggak? Ya enggak bisa. Bisa mengalahkan yang di tingkat provinsi? Ya tidak. Bisa mengalahkan yang di tingkat nasional? Ya berat. Ya, artinya yang di bawah juga sulit untuk bisa mengalahkan yang di atas. Jadi sama-sama menguntungkan yang di atas, modalnya besar, risikonya besar, tapi kita juga sulit untuk bisa mengalahkan yang di atas. Nah, sekarang kita lihat MLM. MLM ya, itu hanya ada, memang ada tingkatan-tingkatan, tapi biasanya MLM itu cuma apa? Cuma upline dan downline.
Nggak ada upline tingkat nasional, upline tingkat provinsi, upline tingkat kecamatan, nggak ada. Ya, cuma upline dan downline. Nah, pertanyaannya sekarang di MLM itu sebenarnya modalnya besar apa kecil? Hampir di semua MLM yang resmi, ya, yang resmi itu modalnya kecil, paling cuma jutaan, nggak ada yang ratusan juta, miliaran, nggak ada, paling cuma jutaan saja. Ya, ada yang ratusan ribu, macam-macam lah. Tapi modalnya kecil, sangat terjangkau. Berarti kalau modalnya kecil, resikonya juga kecil. Kalau resikonya kecil, berarti sebenarnya ini aman kalau kita mau berbisnis karena resikonya kecil. Nah, di MLM ini, ya, ini ada upline, kita kenal hanya istilah upline dan downline. Nah, kalau ketika downline ini berjalan atau menjalankan bisnis dengan bagus, menguntungkan upline enggak? Ya pasti menguntungkan upline. Tapi pertanyaan kedua, bisa enggak downline mengalahkan upline? Wow, sangat bisa, dan itu banyak sekali terjadi di bisnis MLM apapun, bahwa downline mendahului baik prestasinya, peringkatnya, rezekinya lebih besar daripada upline-nya. Itu banyak sekali. Tapi sering nggak kita dengar, wah trauma MLM? Sering. Kenapa justru untuk modal yang kecil, resiko kecil, tapi banyak orang trauma? Sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena rata-rata pelaku bisnis network, bisnis MLM belum punya mental sebagai pengusaha. Kalau sudah punya mental pengusaha, sebenarnya nggak ada bahasa trauma ini. Dan trauma itu kan sebenarnya adalah satu manifestasi dari ketidakmampuan dia mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Kalau dia mampu mengambil pelajaran dari sebuah kejadian, sebenarnya tidak pernah ada trauma. Nah, sekarang yang kita harus pahami, ya, yang kita harus pahami, jumlah MLM itu begitu banyak. Di Indonesia juga sangat banyak jumlah MLM yang resmi, yang legal, belum ditambah yang nggak legal. Ya, maka kalau pilih bisnis network, ya yang pasti kan legalitasnya lengkap. Jangan asal pilih-pilih saja. Itu yang pertama, pilih yang legalitasnya lengkap. Kemudian yang kedua apa? Bapak Ibu harus pintar pelajari marketing plan-nya. Bapak Ibu pintar pelajari marketing plan-nya. Ya, selain pelajari produknya manfaat atau tidak, tapi Bapak Ibu juga harus pelajari marketing plan-nya. Karena kalau Bapak Ibu nggak memahami marketing plan-nya, biasanya orang ikut bisnis itu cuma ikut-ikutan. Ikut sana, ikut sini, ikut sana, nggak sukses sana, nggak sukses sini. Akhirnya mengatakan, wah sulit MLM nih karena trauma. Nah, maka kecerdasan memilih bisnis network itu juga penting Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ya, kita ini selama ini, saya dan banyak teman-teman itu tidak salah pilih bisnis network. Makanya banyak sekali orang di PT BEST, di Sinergi ini yang kemudian mendapatkan penghasilan yang luar biasa, bahkan bisa terbebas hutang riba, bisa umroh, bisa mengumrohkan, bisa haji, menghajikan, jika bersedekah tanpa mikir-mikir, ya, dan sudah punya kehidupan yang jauh lebih bagus. Nah, ini bisnis MLM. Maka Bapak Ibu harus pahami ini. Jangan sampai kita juga masih menyimpan image bisnis network itu bisnis yang negatif. Nah, sekarang kita lihat di antara tiga ini sebenarnya untuk kita posisi yang paling menguntungkan posisi sebagai pebisnis konvensional, pebisnis yang di franchise, atau berbisnis network MLM. Ya, kalau saya sendiri, pengalaman saya di bidang konvensional sudah begitu panjang, saya melihat bahwa di bisnis network itu bisnis yang paling menyenangkan. Kenapa? Ya, kita dulu punya usaha, punya banyak karyawan, tetapi bagaimana kita mensejahterakan karyawan kita begitu sulit. Untuk menaikkan gaji saja menghitungnya panjang sekali. Orang yang sudah bekerja pada saya bertahun-tahun, jarang yang punya kehidupan yang luar biasa. Tapi yang menarik di bisnis network ini, ya, kita jalankan bisnis kita yang tidak perlu waktu lama, terutama di PT BEST. Ini ternyata banyak sekali tim saya ini yang kemudian punya kehidupan yang jauh lebih bagus. Tidak perlu bertahun-tahun, bahkan hanya kurang dari 1 tahun juga sudah banyak. Yang 1 tahun juga banyak. Ya. Nah, artinya apa? Di bisnis network ini kita bisa mengangkat harkat martabat seseorang. Ya. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu harus pintar memilih bisnis jaringannya. Oke, nah nanti bagaimana kita melihat analisa bisnis? Saya ada materi sendiri tentang analisa bisnis. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nggak gampang terombang-ambing, pilih bisnis A, pilih bisnis B, besok hari ini, besok bisnis C lagi. Ini macam-macam ganti-ganti. Akhirnya apa? Bapak Ibu bukan ikut mensejahterakan teman-teman Bapak Ibu, tapi ikut menyengsarakan karena mengajak mereka pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke situ. Akhirnya mereka nggak pada sukses,
cuma capek, sehingga akhirnya kalimat kapok saya, trauma saya dengan MLM itu akan muncul. Maka cerdaslah memilih bisnisnya. Oke, terima kasih. Salam sinergi, go berkah, no riba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.